Pemirsa, kita kembali dalam dialog jurnal siang. Dok, jadi pengobatannya apa saja dok untuk penyakit diabetes ini tipe 1 dan tipe 2? Baik. Untuk tipe 1 dia tergantung insulin seterusnya. Ada insulin yang diberikan 3 kali sehari, ada yang 4 kali sehari, ada yang diberikan terus-menerus yang disebut dengan continuous subcutaneous insulin injection atau insulin pump atau pompa insulin. Dan di tahun depan mungkin akan ada insulin yang diinhalasi atau dihisap. Untuk tipe 2 sampai sekarang baru ada yang disuntikin aja injeksi ya. Diinjeksikan ke dalam di bawah kulit atau disebut subkutan di bawah kulit. Lalu yang tipe 2 pengobatannya mulai dari tentu diet, olahraga teratur, kemudian tablet. Bila tablet gagal maka dibutuhkan insulin, atau bila dalam kondisi tertentu tablet sementara bisa diselingi oleh insulin, misalnya hamil, misalnya sedang serangan jantung atau sedang stroke atau lagi infeksi yang berat atau mau operasi, maka bisa diselingi oleh insulin, kemudian nanti kembali lagi ke tablet. Nah, ini untuk tipe 2 tadi kan diet, dietnya seperti apa dan olahraga apa saja yang bisa untuk penyakit diabetes tipe 2 ini dok? Untuk diet itu individual. Jadi setiap orang dengan orang lain, bahkan misalnya suami istri yang pola makannya sama, itu kebutuhan kalorinya, kebutuhan zat gizinya bisa berbeda. Karena aktivitas berbeda, kemudian setiap orang juga mempunyai selera dan kultur yang berbeda. Lalu untuk makanan itu sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk memastikan kebutuhannya berapa, kemudian apa yang bisa dianjurkan untuk penyandang diabetes tersebut. Secara umum adalah perbanyak sayuran, kemudian kurangi karbohidrat seperti tadi nasi, kentang dan sejenisnya. Seperti yang Mbak Olga bilang tadi ya. Lalu seperempatnya adalah sumber protein, yaitu misalnya daging atau kacang-kacangan. Kemudian untuk olahraga yang dianjurkan adalah olahraga aerobik yang teratur rutin, misalkan 5 kali seminggu atau setiap hari, dengan sebelumnya diperiksa dulu oleh dokter. Karena kalau tiba-tiba langsung olahraga, apalagi olahraga yang berat atau kompetisi, misalnya seperti futsal, tenis dan lain-lain, itu mungkin terlalu berat buat jantungnya atau terlalu berat buat ginjalnya. Jadi sebaiknya konsultasi ke dokter dulu sebelum memulai olahraga. Oke, baik. Nah ini kalau begitu Mbak Olga juga kan bisa terkena gitu ya. Betul. Karena ada faktor genetik. Kalau Mbak Olga olahraganya seperti apa? Saya lari. Selain lari dari kenyataan, lari betul. Tapi lari memang kadang-kadang saya ikut kayak Jakarta Marathon, walaupun tahun ini saya miss karena ada goal, ada tujuan gitu. Jadi latihannya bisa lebih semangat gitu. Tapi paling saya lari sih. Kalau kompetisi gitu, main game aja saya stres Mbak. Jadi saya lari aja. Nah ini kan Mbak Olga juga kan sahabat peduli diabetes begitu. Pasti kan udah ada sosialisasi sebelumnya tentang hal ini, apa saja yang sudah dilakukan? Kebetulan waktu itu saya sempat diminta bantuannya untuk sosialisasi diabetes pada anak. Karena waktu saya mendengar kisahnya, saya juga terkaget-kaget bahwa ada anak umur 7 tahun ya dok ya, gula darahnya sudah 300, ada yang waktu itu kelas 5 SD sudah ketahuan, tapi gula darahnya juga sampai di atas 300. Saya pikir ini perlu dibantu dan kebetulan mereka minta bantuan saya untuk bikin iklannya, iklan layanan masyarakat, dan sempat ditayangkan di beberapa televisi juga. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka mata khususnya bagi para dokter di daerah gitu, karena banyak juga dokter-dokter yang juga masih terkaget-kaget mungkin seperti saya juga bahwa ada anak sekecil ini ternyata menderita diabetes gitu. Mudah-mudahan pengetahuan ini bisa tersebar juga sehingga lebih cepat ketahuan lah gitu, karena kasihan mereka anak-anak. Dan risiko diabetes ini kan tidak hanya masalah penyakit diabetesnya, tapi lanjutannya, katakan seperti ke katarak atau ke jantung gitu. Oke, iya, terima kasih. Kita break dulu, nanti segmen 4 kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya, Mbak Olga dan dokter. Pemirsa, Dialog Jurnal Siang akan segera kembali.